Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam dengan berebah, berebah hinggap di pohon jati. Seiring salam dengan sembah, sembah disusun 10 jari. Alangkah manis buahku ini, diambil anak dari kampung baru. Terimalah salam kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali mari sama-sama kita panjatkan segenap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh menjalankan keislaman, dan insya Allah ada ihsan yang menyertai. Selawat beringan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, penghulu sekalian alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini, di Perti Kurma ini, percikan tinta kuliah Ramadan ini, kita akan coba angkat tentang i'tikaf di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada, sudah menjadi tradisi sebenarnya di kalangan-kalangan jamaah Perti ataupun tarbiyah, bahwa menjelang Ramadan itu ada kegiatan yang dinamakan dengan suluk. Nah, suluk ini ada yang 40 hari, 10 hari menjelang bulan suci Ramadan, ditambah 30 hari bulan suci Ramadan, lengkap 40 hari. Ataupun ada yang mulai 1 Ramadan sampai 10 Syawal. Ataupun ada sebulan penuh bulan Ramadan. Dan yang paling sederhana adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus i'tikaf? Atau kenapa kita harus suluk? Bapak Ibu jamaah bisa bayangkan, 12 bulan dalam rentangan waktu 1 tahun. Kita bisa mencari nafkah, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa mengurus perusahaan, kita bisa mengajar di beberapa kampus ataupun sekolah. Namun, tidakkah kita punya pikiran bahwa 1 bulan, 20 hari, ataupun 10 hari yang waktu itu khusus kita gunakan untuk bermunajat dengan Allah? Apalah arti waktu 10 hari sebenarnya dibanding dengan 365 hari 1 tahun? Kita sisihkan waktu 10 hari untuk bermanja-manja, untuk bermesraan dengan Allah. Harapannya adalah dengan 40 hari tadi, dengan 30 hari tadi, atau dengan 10 hari terakhir tadi, kita bisa mempersiapkan dan kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan di 10 hari itu untuk 11 bulan ke depan. Karena di suluk diajarkan bagaimana adab kita. Adab kita hendak berzikir, adab kita sedang berzikir, adab kita setelah selesai berzikir, adab kita untuk melaksanakan sholat, adab kita setelah sholat, dan adab kita antara sholat dengan sholatnya lagi. Mungkin selama 11 bulan, antara Syawal dengan Sya'ban, adab-adab itu barangkali cenderung kita lupakan, cenderung kita abaikan. Maka di i'tikaf itu, di bulan Ramadan itu, kita diajarkan untuk kembali beradab. Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada, meskipun sebenarnya suluk itu
atau itikaf itu tidak dilakukan hanya di bulan Ramadan. Ada juga suluk di bulan Rajab, ada juga suluk di bulan-bulan lainnya. Tetapi yang biasa dilakukan oleh semua jamaah berarti suluk atau itikaf itu dilakukan di bulan Ramadan. Barangkali ulama-ulama Perti jauh sebelum ini beranggapan bahwa salah satu waktu yang paling pas dan paling tepat untuk melatih diri ini adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di samping kita berpuasa, kesibukan-kesibukan yang biasa rutinitas kita lakukan di luar puasa, barangkali di bulan Ramadan itu akan lebih sedikit kita lakukan. Artinya adalah tidak mengganggu aktivitas kita, usaha kita, ataupun kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya kita lakukan. Untuk itulah dipentingkan itikaf atau suluk di 10 hari puasa terakhir. Dan satu lagi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di 10 hari akhir puasa ini ada sebuah malam, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Barangkali dengan 10 hari kita konsentrasi. Kalau tradisi suluk di jamaah Perti adalah memakai kelambu, duduk sendiri, dengan sejadah sendiri, dengan pakaian yang diatur sedemikian rupa, tidak memakai prasarana yang biasa kita pakai di rumah. Barangkali dengan melatih diri seperti itu, kita bisa merasakan ibadah yang sesungguhnya. Barangkali malam yang istimewa di 10 terakhir Ramadan itu bisa kita peroleh di dalam kelambu-kelambu suluk itu. Jamaah Perti dimanapun Anda berada. Itulah kenapa penting sekali di dalam 1 tahun 360 hari tadi kita harus introspeksi diri. Kita harus menghitung-hitung diri. Ingat batu ketek, ingat batu gadang, batu ketek nan kamana ruang. Ingat nan diateh nan di bawah kamaimpo. Ingat nan gapua nan ketek kamalandu. Kalau segi bahasanya sangat bertentangan satu dengan lain. Tetapi maknanya adalah yang memberikan rintangan kepada kita itu batu besar di depan mata kita gampang untuk kita menghindar. Tapi batu kecil di hadapan kita gampang sekali kita kesandung dan jatuh di bulatnya. Orang yang berbadan besar barangkali akan dengan otomatis kita menghindar daripadanya. Tapi orang yang kecil, ramping, bukan tidak mungkin kita abai melihatnya. Untuk itulah bagian dari mawas diri, bagian dari menghitung-hitung diri itu dilakukan dengan itikaf. Apakah 40 hari, apakah itu 30 hari, atau setidak-tidaknya 10 hari di akhir Ramadan. InsyaAllah sama-sama kita lakukan bersama, sama-sama kita belajar berzikir, belajar bersyukur, belajar ikhlas di kelambu suluk kita masing-masing. Dan tentunya doa dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju ke sana. Semoga ada manfaatnya. Sesungguhnya kebenaran adalah datang dari Allah, kekhilafan dan silap datangnya dari kami. Wallahu waliyut taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.